Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur karena Engkau Allah yang berikan kesempatan bagi kami untuk dapat menjalani hidup pemberian Tuhan saat ini. Dan saat ini, di hari yang indah ini kami bersama-sama akan beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dimampukan untuk dapat terus memiliki iman yang kuat dan wujud nyatakan iman kami dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia Pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malapetaka surya naikkan puji bagimu. Pada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali segala dosa kita seraya memohon pertolongan dari Tuhan. Demikian, mari kita berdoa. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pemasuknya, ku datang Tuhan padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati mengakui dan menyesali segala dosa-dosa di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 11 demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1, 2, dan bait yang keempat. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh diperbaharui oleh kasih-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, hikmat Tuhan menyertai kami, dan Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menghayati dan merenungkan firman-Mu, serta Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 21 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dilanjutkan dari Injil Markus pasal yang ke-7 demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, seumpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Khotbah kita pada saat ini diberi judul Hidup yang Sungguh Beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memahami bahwa ibadah itu hanya terbatas pada saat kita mengikuti liturgi ibadah di gereja atau di rumah saja. Setelah itu, kehidupan kita selanjutnya dianggap sebagai hal yang biasa saja dan bukan merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tentunya pemahaman seperti itu perlu kita ubah dan kita perbaharui. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih luas, ibadah juga dapat dipahami sebagai liturgi kehidupan kita sehari-hari. Artinya, hidup kita seutuhnya itu juga harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah
yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai bentuk ibadah kita yang sejati. Seperti halnya yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Nah, dengan kata lain, setiap perbuatan, tutur kata, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, semuanya harus mewujudkan ibadah kita kepada Tuhan. Jika demikian, apakah ibadah minggu atau ibadah hari raya dan ibadah-ibadah khusus yang dilakukan dalam gereja atau di rumah itu menjadi tidak penting lagi? Tentunya tidak demikian. Justru ibadah-ibadah seperti itu juga merupakan hal yang penting. Karena dalam ibadah-ibadah seperti itulah kita bersama-sama mengungkapkan dan juga menghayati hubungan kita dengan Allah, serta mengalami perjumpaan dialogis dengan Allah melalui liturgi yang di dalamnya firman Tuhan Allah itu juga disampaikan. Firman Tuhan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, setiap perbuatan, tutur kata, hati, dan pikiran kita harus sesuai dan berdasarkan pada firman Tuhan. Hal inilah yang akan menjadikan hidup kita itu sebagai bentuk ibadah yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita mendapatkan beberapa hikmat dari firman Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat mewujudkan ibadah kita yang sejati. Yaitu yang pertama, mewarnai hidup dengan hati yang baik. Dalam hal ini kita dapat belajar dari teguran Tuhan Yesus Kristus kepada sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagaimana mestinya, namun lebih mengutamakan adat istiadat untuk menghakimi orang yang dianggap melanggar kebiasaan bangsa Israel. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut adat istiadat. Sebab kebiasaannya adalah orang harus cuci tangan setelah dari luar rumah karena kotor dan dianggap najis. Karena sikap mereka yang demikian, maka Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Sebab mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat, namun pada sisi yang lain, mereka mencari-cari kesalahan orang lain karena melanggar adat istiadat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, sehingga mereka dianggap orang munafik. Kemunafikan menunjukkan hati yang mendua, sehingga cenderung mengabaikan sikap yang tidak ada rasa adil dan juga merugikan orang lain. Tuhan Yesus mengatakan perlunya menilai kenajisan bukan dari apa yang dimakan manusia, namun dari hati manusia melalui pikiran dan kata-kata yang diucapkan manusia yang tidak baik, yang hanya akan bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, bila kita mau menjadi orang yang setia dan mewujudkan hidup yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus memutuskan untuk hidup yang diwarnai dengan hati yang baik. Dari hati yang baik, kemudian akan muncul pikiran, kata-kata, dan sikap yang baik pula. Dan kita tidak akan dinilai sebagai orang munafik. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan usaha kita mengendalikan diri dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita sebagai pelaku firman Tuhan harus berusaha mengekang diri dari keinginan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun berusaha
tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun juga, agar kita tidak ada batu sandungan dalam hidup ini, baik terhadap Tuhan maupun kepada sesama. Nah, yang kedua yaitu menjadi pelaku firman Tuhan dengan mewujudkan kepedulian kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Hidup yang sungguh beribadah rupanya tidak hanya untuk keperluan diri sendiri, tetapi juga ditujukan pada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Menurut surat Yakobus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, yaitu mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebutkan dalam Yakobus 1 ayat 27. Nah, dalam hal ini makna hidup yang sungguh beribadah dapat diwujudkan melalui ungkapan kepedulian kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan, siapapun itu orangnya. Hal inilah yang dapat disebut sebagai ibadah aksional, sebab kita memberi kepedulian dengan sikap perbuatan kita. Namun Yakobus menasihati jangan sampai ungkapan kepedulian kita kepada sesama itu menjadi batu sandungan, sehingga jemaat dapat menjaga diri hingga tidak jatuh dalam penggodaan. Bila jatuh dalam penggodaan, maka akan merendahkan martabat diri sendiri dan juga orang yang perlu ditolong, dan dengan sendirinya mana hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan menjadi tidak murni dan cacat di hadapan Allah. Oleh karena itu, kepedulian kita kepada orang lain yang membutuhkan itu, baiklah kita lakukan dengan kerendahan hati, tidak pamrih, dan dengan ketulusan serta sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menjadi sarana bagi pemeliharaan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya kita juga dapat mempersembahkan hidup kita sebagai sarana peribadatan sejati dan murni. Marilah kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun itu berat. Tetapi bila kita melakukannya dengan dasar percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti dapat melakukannya dengan sesungguhnya. Marilah kita menjauhkan diri dari sikap menilai dan menghakimi orang lain berdasarkan kehendak kita sendiri ataupun berdasarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita memantapkan diri, mengisi hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan dengan menghiasi hati kita dengan penuh kebaikan, sehingga hidup ini dapat menjadi sarana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersedia dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hal itulah yang sungguh dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Semoga Roh Kudus yang ada dalam hati kita berkenan menuntun kita menyatakan firman Tuhan dengan segala kebaikan dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu dulu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Nanti bersama-sama akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
karena firman-Mu yang menguatkan kami semua dan juga mengajak kami semua untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap sesama kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk dapat wujud nyatakan firman-Mu ini. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang mampukan kami semua untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan itulah ibadah kami yang sejati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami seutuhnya ini sungguh kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan, cinta kasih, dan berkat yang Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh menikmati persekutuan dengan keluarga kami masing-masing, dan juga boleh mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi melalui ibadah kami pada saat ini. Dan kiranya firman Tuhan melalui ibadah ini boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui setiap tutur kata, perbuatan kami, hati dan pikiran kami. Biarlah semua seturut dengan firman-Mu, untuk boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami bersama. Sungguh Tuhan, kami pun bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Demikian pula ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk setiap karya, pertolongan dan berkat dari Tuhan, sehingga penularan dan penyebaran virus corona saat ini sudah mulai menurun.
Tapi sungguh Tuhan, kami terus memohon pertolongan daripada-Mu, supaya virus corona ini segera hilang dari muka bumi, secara khusus di negara kami Indonesia ini. Sungguh Tuhan, kami merindukan suasana kondisi kehidupan kami bersama-sama yang lebih baik. Kami rindu, kami dipulihkan dari situasi kondisi saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang lebih baik. Tuhan Allah Bapa Surgawi, biarlah Tuhan Allah yang juga senantiasa menyertai dan menolong setiap pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah di dalam terus bersinergi menanggulangi penyebaran virus corona ini. Tuhan Allah juga memberkati setiap orang dan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam proses pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona ini. Sungguh Tuhan, kiranya Allah yang senantiasa menolong dan memberkati mereka. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini untuk boleh menolong kami semua, supaya kami boleh menjalani hidup dengan tanpa rasa takut lagi dan tanpa kekhawatiran dan juga ketakutan di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan pula untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan sertai dan tuntun kami semua, supaya kami dapat mewujudkan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan cinta kasih satu dengan yang lainnya. Demikian pula Engkau tuntun dan sertai kami, supaya keluarga kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyatakan cinta kasih, kebaikan, dan juga kerelaan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan, sehingga keberadaan keluarga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan biarlah melalui semuanya itu, nama Tuhan sajalah yang semakin dimuliakan. Keberkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, dan spiritualitasnya. Tuhan kiranya melindungi dan menyertai mereka, sehingga anak-anak-Mu ini boleh tumbuh kembang dengan baik, dan juga memiliki iman yang semakin kuat, memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Keberkati juga studi mereka, terus tambahkan kepandaian dan kecerdasan bagi anak-anak-Mu ini, sehingga boleh mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik. Bagi mereka yang sudah mulai bekerja, Tuhan juga tuntun dan sertai, supaya boleh mengerjakan tugas pekerjaan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Yang melalui pekerjaan baik yang dikerjakannya, boleh Tuhan pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Demikian pula bagi setiap orang tua yang juga harus menghidupi keluarganya, Tuhan juga menyertai dan melindungi setiap orang tua yang bekerja, supaya juga melalui pekerjaannya boleh mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya. Bapa Surgawi, kami juga mengingat akan keberadaan para orang tua kami, Adi Yuswo. Tuhan kiranya memberkati mereka di masa-masa tua mereka, supaya tetap terus dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga boleh menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita. Tuhan terus tambahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga Tuhan pun juga berkenan untuk menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terlebih dari penyebaran virus corona ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang juga saat ini sedang terpuruk karena sakit penyakit yang sedang dialaminya. Tuhan kiranya hadir tengah-tengah kehidupan mereka,
Berikan semangat, penghiburan, bahkan Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang saat ini sedang diderita mereka. Demikian pula bagi saudara kami yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan kiranya juga berkenan untuk menghibur. Bagi saudara kami yang sedang berbeban berat dengan situasi kondisi saat ini, kiranya Allah pun berkenan untuk hadir dan berikan hikmat serta berikan pencerahan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan beban berat yang sedang mereka alami saat ini, sehingga saatnya nanti mereka boleh menikmati dan merasakan kebahagiaan dan sukacita yang datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama di gerejamu ini. Tuhan berkati supaya kehidupan kami bersama-sama ini boleh semakin guyup rukun, boleh semakin mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dan juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kami bersama maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah peneguhan dan pelerahan anggota majelis yang baru yang akan dilaksanakan minggu depan. Tuhan kiranya memberkati supaya jalannya ibadah peneguhan dan pelerahan anggota majelis ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur untuk setiap hamba-hambamu yang telah Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani jemaatmu di GKJ Kebumen dengan seluruh pepandan yang ada. Dan Tuhan sendiri yang memberkati mereka dan memampukan mereka dalam mengemban tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, yang biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk melakukan dan wujud nyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah. Dengan bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku, demikianlah nats persembahan yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan kita. Dan marilah kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 dan bait yang ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahan
janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, sumber berkat dan kehidupan kami. Karena tak terhingga berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan persembahan syukur kami ini, supaya persembahan syukur ini pun nantinya boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik untuk pelayanan, kehidupan bersama di GKJ Kebumen, maupun juga untuk kehidupan bersama kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah persembahan syukur ini boleh Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami bersama. Demikian pula, Tuhan kiranya mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kami pun semakin Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, persembahan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Pada sejati yang dikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambutlah setiap hari akan kehadiran dan karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupanmu. Tuhan, anugerahkanlah berkat-Mu kepada kami. Kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan membimbing jalan hidupmu. Limpahkanlah berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai